Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Azam Daily Vlog. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mau membuat kari pap pusing. Kangen ya, udah lama sekali saya tidak membuatnya. Mungkin ada 7 tahun saya tidak membuatnya. Walaupun sudah lama tidak membuatnya, namun hasilnya tidak mengecewakan. Pastel ini renyah, tidak bocor, renyahnya pun tahan lama dan tidak berminyak juga. Pertama kita rebus dada ayam. Saya pakai dada file. Ini saya memakai agak banyakkan dada filenya, jadi sekitar 300 gram. Saya timbang sebelum direbus. Kemudian saya memakai 400 gram potato, kentang, 2 biji ini. Kemudian saya memakai 1 wortel. Ini saya rebus sampai matang, jangan terlalu matang, karena nanti akan dimasak lagi. Kemudian di lain tempat saya siapkan wadah. Di sini saya menggunakan 2 adonan. Adonan pertama yaitu terigu 300 gram, kemudian air 110 ml. Ini airnya air es atau air dingin ya. Kemudian saya memakai minyak 80 gram atau sekitar 100 ml. Dan nanti saya akan tambahkan setengah sendok teh garam. Saya tambahkan juga setengah sendok teh garlic powder dan 1 sendok makan santan bubuk. Semua saya aduk menjadi adonan yang bisa dibentuk. Saya masukkan minyak dan air secara bertahap. Dan apabila ada kelebihan es batu, apabila adonan sudah bisa dibentuk, akan kita buang es batunya. Di wadah yang lain akan saya siapkan terigu 130 gram, kemudian bawang putih bubuk seperempat sendok teh, garam seperempat sendok teh, dan margarin 80 gram. Saya memakai margarin nawar, jadi yang tersedia di sini. Saya aduk sampai tercampur rata dan menjadi adonan seperti ini. Kemudian adonan saya bungkus dengan siling plastik dan akan saya simpan di dalam kulkas selama kurang lebih setengah jam. Sementara kita tempatkan adonan di dalam kulkas, istirahatkan, kita akan membuat isiannya. Wortel yang sudah kita rebus tadi kita potong dadu. Begitu juga dengan kentangnya akan kita potong dadu juga. Kemudian ayamnya kita iris kecil-kecil. Sementara itu, saya memakai bawang putih 4 biji, kita geprek dan kita iris halus. Kemudian kita siapkan minyak, kita tumis bawang merah yang sudah diiris tipis. Bawang merah ini saya pakai 5 biji. Kemudian diikuti dengan bawang putih yang sudah diiris halus tadi. Kita tumis sampai harum, sampai kuning kecoklatan. Kita tumis dengan menggunakan api kecil. Kemudian kita masukkan bubuk kari. Lalu saya memakai mustard seed 1 sendok teh. Kita masukkan, kita aduk sebentar, jangan lama-lama, kemudian kita masukkan air. Kita masukkan bawang putih setengah sendok teh, chili powder setengah sendok teh. Kita masukkan juga penyedap rasa sedikit sesuai selera. Lalu saya masukkan coconut powder dan garam setengah sendok teh. Kita aduk. Lalu saya masukkan daun kari sekitar 5 lembar, 5 sampai 8 lembar. Kemudian saya masukkan ayam yang sudah diiris halus tadi. Ini air yang saya masukkan totalnya sekitar 200 ml. Kemudian saya masukkan gula pasir setengah sendok teh, kentang yang sudah direbus tadi.
kita aduk dan agak kita tekan-tekan apabila kentangnya masih terlalu besar-besar. Lalu saya masukkan wortel, kita aduk sebentar, kita tumis sebentar. Masukkan juga daun bawang. Kita aduk sebentar, kemudian api kita matikan dan isian sudah matang. Sementara kita keluarkan adonan dari kulkas, kita akan membentuknya dengan membagi adonan menjadi 4. Jadi masing-masing adonan saya bagi menjadi 4. Kemudian adonan saya bulatkan, lalu saya tutup dengan plastik. Dan adonan kedua saya bagi menjadi 4 juga. Kemudian saya bulatkan dan saya tutup dengan plastik untuk istirahatkan sebentar. Setelah diistirahatkan kurang lebih 10 menit, kemudian akan saya masukkan adonan kedua di dalam adonan pertama. Intinya, adonan kedua harus tertutup oleh adonan pertama. Jadi nanti pas digiling, adonan kedua tidak boleh keluar dari adonan pertama. Setelah dibulatkan, kembali kita istirahatkan dan kita tutup dengan plastik. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Ini tidak terlalu rapi, tapi tidak apa-apa. Yang penting adonan kedua tertutup semua. Kemudian adonan akan kita istirahatkan lagi sekitar 10 menit. Kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan pelan-pelan. Membuat kari pap pusing ini memang agak lama pada saat proses pemipihan ini. Namun apabila sudah terbiasa, kita akan enjoy juga. Kita pipihkan sampai tipis, kemudian kita rolling atau kita gulung adonan ini seperti ini, dan in between kita tarik, kemudian kita bagi menjadi 5. Saya bagi menjadi 5, lalu kita tutup dengan plastik lagi. Ini adalah hasil dari yang kotak tadi. Sama, kemudian kita pipihkan lagi menjadi adonan yang tipis dan akan kita gulung juga. Pada saat menggulung ini usahakan gulungan awal sangat kecil. Jadi untuk mencegah nanti pusaran kari pap yang di tengah terlalu besar. Karena apabila terlalu besar dan pada saat digoreng terbuka, kari pap nanti akan terbuka, yang membuat kari pap menjadi bocor. Sama, hasil potongan ini akan kita tutup lagi dengan plastik. Kita ambil potongan yang pertama kita bentuk tadi, jadi sudah cukup untuk diistirahatkan. Gunanya mengistirahatkan ini adalah agar mempermudah pada saat menggiling. Kemudian kita giling seperti ini, membentuk bulatan, jadi usahakan tetap bulat. Lalu kita isi dengan 1 sendok isian. Kita tekan pinggir-pinggirnya, kemudian kita memilinnya. Seperti membuat pastel.
Nah, hasilnya seperti ini. Sekali lagi, kita ambil satu potongan, kemudian kita tekan dengan tangan seperti ini ke depan. Kemudian kita rolling dengan rolling pin membentuk bulatan. Kita isi kulit kari puff sampai habis. Dengan resep ini saya menghasilkan 20 kari puff dengan ukuran sedang. Dan masih ada sisa isian yang saya akan simpan di kulkas dan nanti akan saya pakai lagi. Kita siapkan minyak yang banyak dengan panas yang sedang, lalu kita masukkan kari puff satu persatu. Kita goreng dengan api sedang cenderung kecil. Sembari menggoreng, kita bisa sambil mengisi kulit kari puff yang belum selesai. Jadi dalam menggoreng kari puff ini kita tidak menggunakan api besar atau minyak yang terlalu panas. Pada saat menggoreng, kita sambil tekan-tekan ke bawah, jadi kita tenggelamkan ke minyak. Dan kita balik bagian yang tidak terkena panas, sehingga matang akan merata. Apabila sudah kuning kecoklatan, kari puff bisa diangkat dan kita tiriskan. Pada saat gorengan kedua, saya lupa kecilkan apinya dan minyak terlalu panas. Tapi tidak apa, jadi gorengannya itu cepat coklatnya di luar. Apabila sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Pada gorengan ketiga, kompor sudah saya kecilkan pada saat memasukkan kari puff ke dalam minyak. Jadi kari puff ini akan terlihat lebih rapi. Sembari menggoreng, kita juga menyelesaikan adonan yang belum selesai. Apabila kulit kari puff kering, bisa kita basahi ujung jari kita dengan air, sehingga nanti kari puff pada saat digoreng, pinggirannya tidak akan membuka. Apabila sudah kuning keemasan, kita angkat, terlihat kari puffnya lebih rapi dan tidak terbuka-terbuka. Sebagian kari puff yang tidak saya goreng akan saya simpan dalam kulkas. Bisa kita goreng besok atau 2-3 hari ke depan. Kari puff kusing sudah matang dan siap untuk dinikmati. Disajikan bersama dengan cabai, tambah nikmat. Ini hasilnya renyah, berlapis, dan isiannya pun enak. Recommended pokoknya ini untuk isiannya. Saya puas dengan isian yang saya bikin ini, karena rasanya pas, dan ternyata anak saya pun suka. Itu yang paling penting. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.